Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube saya. Saat ini kita akan membahas latihan 2.2 grafik fungsi kuadrat matematika kelas 9 SMP halaman 92. Nomor 1. Gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. A, Y sama dengan setengah X kuadrat. B, Y sama dengan seperempat X kuadrat. C, Y sama dengan min setengah X kuadrat. Dan D, Y sama dengan min seperempat. Ini harusnya min seperempat X kuadrat ya. Oke, di sini saya sudah buat jawabannya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah yang 1A, Y sama dengan setengah X kuadrat dengan tabel titik koordinatnya. Ini yang B, ini yang C, dan ini yang D. Nah, di sini saya sudah gambarkan juga. Ini yang 1A, ini yang 1B, ini yang 1C, ini yang 1D. Ya, jadi 1A itu berarti dia ini terbuka ke atas karena setengah X kuadrat ya. Yang B juga sama, ini terbuka ke atas, yang C terbuka ke bawah, yang D juga terbuka ke bawah. Jadi kalau dia A-nya positif, berarti dia terbuka ke atas. Kalau dia koefisien X kuadratnya negatif, seperti ini, min setengah dan min seperempat, berarti dia terbuka ke bawah. Nah, kalau kita perhatikan di antara keempat grafik ini bahwa 1A dengan 1C itu adalah berlawanan ini ya, kurvanya ya. Satu terbuka ke atas, satu terbuka ke bawah. Jadi, kalau dia seperti ini berlawanan tanda, di sini positif, di sini negatif, min setengah, berarti nanti dia saling berlawanan. Begitu juga dengan yang B dengan D. Ya, seperempat X kuadrat dan min seperempat X kuadrat. Maka grafiknya akan berlawanan. Ya, satu terbuka ke atas, satu terbuka ke bawah. Jadi inilah dia grafik fungsi 1A, B, C, dan D. Nanti kalian bisa salin ya. Nomor 2. Dari soal nomor 1, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai grafik Y sama dengan AX kuadrat dengan nilai mutlak A kurang dari 1 dan A-nya tidak sama dengan 0. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa kalau dia misalnya ini setengah dan negatif setengah, berarti harga mutlak setengah ya. Jadi kalau dia satu positif setengah, satu negatif setengah, maka gambarnya akan satu terbuka ke atas, satu terbuka ke bawah. Oke, begitu juga dengan yang B dengan D, satu terbuka ke atas, yang positif terbuka ke atas, yang negatif dia terbuka ke bawah. Jadi kalau nilai mutlak itu berarti satu terbuka ke atas untuk yang positif, satu terbuka ke bawah untuk yang koefisien negatif. Itulah dia jawaban daripada nomor 2. Nomor 3. Gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. A. Y sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 2. B. Y sama dengan X kuadrat kurang 3X tambah 2. C. Y sama dengan X kuadrat tambah 5X tambah 6. D, Y sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 6. Di sini saya sudah buat jawabannya. Nah, ini dia 3A dengan 3B beserta dengan grafiknya. Jadi kita lihat yang 3A, Y sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 2. Jadi untuk menggambar sebuah grafik, bisa kita buat tabel seperti yang nomor 1, tapi bisa juga dengan potong sumbu X. Kita cari dulu titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya sama dengan 0. Jadi persamaannya X kuadrat tambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Kita faktorkan, dapatlah X tambah 2 dengan X tambah 1 sebagai faktor daripada persamaan itu. Berarti X-nya sama dengan min 2 dan X-nya sama dengan min 1, berarti nanti titik potong terhadap sumbu X-nya di negatif 2,0 dan negatif 1,0. Nah, berikutnya kita cari puncak daripada grafik itu dengan
rumus XS dengan YE. XS itu rumusnya min B per 2A. B-nya 3 berarti min 3 per 2 kali 1. 2 ya. Berarti sama dengan min 3 per 2 atau min 1,5. YE-nya sama dengan D per min 4A. D itu diskriminan B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan min 4A. Jadi kalau kita hitung B-nya 3, 3 kuadrat itu 9, 9 dikurang 4 kali 1 kali 2, 8. 9 kurang 8 itu 1. Per 4, min 4 kali 1 jadi min 1/4 ya. Atau sama dengan min 0,25. Jadi titik puncak daripada kurva itu adalah min 1,5 dan negatif 0,25. Jadi ini yang merah ini adalah yang A. Saya udah gambar ya. Jadi ini adalah puncaknya min 1,5 dengan negatif 0,25. Nah ini titik potong terhadap sumbu X. Ini min 2,0. Ini min 1,0. Dan di sini ada letak titik potong terhadap sumbu Y ya. Jadi kalau di sini positif 2 itu menandakan bahwa itu titik potong terhadap sumbu Y positif 2 ya. Jadi kita tinggal gambar aja, ini gambarnya. Ya, inilah dia gambar Y sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 2. Kalau 3B, Y sama dengan X kuadrat kurang 3X tambah 2. Sama seperti yang tadi, kita cari dulu titik potong terhadap sumbu X. Dapatlah dia titik potong terhadap sumbu X 2,0 dan 1,0. Berikutnya juga kita cari titik puncaknya pakai rumus yang sama. Dapatlah dia puncaknya 1,5 dan min 0,25. Ya ini titik potong terhadap sumbu X, ini puncaknya. Dan ini perpotongan di sumbu Y ya, karena dia positif 2 seperti yang tadi, berarti dia memotong di sumbu Y sama dengan 2. Oke, inilah dia grafiknya. Grafik A dengan grafik B ya. Itulah dia 3A dengan 3B. 3C dengan 3D, teman-teman bisa gambar sendiri dengan cara yang sama, cari titik potong terhadap sumbu X dengan puncaknya juga. Dengan rumus yang sama pasti akan dapat gambar yang seperti ini ya. Oke, itulah dia nomor 3. Nomor 4. Dari soal nomor 3, apa yang dapat kamu simpulkan mengenai perbandingan grafik Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dengan Y sama dengan AX kuadrat kurang BX tambah C. Nah, coba kita perhatikan baik-baik grafik dari 3A dengan 3B. Nah, kalau kita perhatikan, kalau dia A-nya positif atau lebih besar dari 0 dan B-nya lebih besar dari 0, berarti kurvanya itu akan lebih condong ke sebelah kiri sumbu X ya. Sumbu X negatif, dia akan lebih condong ke sumbu X negatif jika A-nya positif dan B-nya positif. Kalau dia A-nya positif dengan B-nya negatif seperti ini, yang 3B, maka dia grafiknya atau kurvanya akan condong ke sebelah kanan sumbu X ya. Saya ulangin. Kalau dia A-nya positif, B-nya positif, maka kurvanya akan lebih condong ke sebelah kiri sumbu X. Tapi kalau A-nya positif dan B-nya negatif, maka dia kurvanya akan lebih condong ke sebelah kanan sumbu X. Itu dia perbandingan antara grafik 3A dengan 3B. Itu jawaban daripada nomor 4. 5 minutes later. Nomor 5. Gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. A. Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 2. B. Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 3. C. Y sama dengan X kuadrat kurang 5X tambah 5. D. Y sama dengan min 2X kuadrat tambah 4X tambah 5. Nah, di sini saya sudah buat jawaban daripada nomor 5A. Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 2. Nah, sama seperti yang sebelumnya yang nomor 3 bahwa kalau A-nya positif,
dan B-nya positif, maka dia akan condong ke sebelah kiri sumbu X seperti gambar ini ya. Di sini saya sudah gambar. Nah, karena X kuadrat tambah 4X tambah 2 tidak bisa difaktorkan ya, walaupun memotong di sumbu X, tapi ini tidak bisa difaktorkan secara langsung, harus bantuan rumus ABC atau melengkapi kuadrat sempurna. Tapi di sini saya menggunakan cara cepat aja untuk menggambar sebuah grafik dengan menggunakan mencari titik puncak XX dengan YE ya. Jadi kita cari aja puncaknya. Maka dapatlah di sini XS ini rumusnya min B per 2A sama dengan B-nya 4, berarti min 4 per 2 sama dengan min 2 ya. Terus YE-nya sama dengan D per min 4A. D itu B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan min 4A. Dapatlah D-nya itu sama dengan 16 dikurangi dengan 8 sama dengan 8 dibagi min 4, berarti min 2. Maka puncaknya nanti kita dapat titiknya min 2,2. Nah, ini adalah puncak daripada kurvanya min 2,2. Nah, di sini kita manfaatkan positif 2, C sama dengan positif 2, berarti nanti memotong di sumbu Y sama dengan 2 ya di sini. Oke, memotong di sumbu Y sama dengan 2. Nah, dengan bantuan dengan sumbu simetri ini, sumbu simetri di X sama dengan 2, berarti jaraknya ini kan harus sama nih. Jarak dari min 2,0 ke sumbu simetri harus sama, maka kita dapat juga titik yang lainnya di 4,0. Jadi kalau udah dapat titik seperti ini, berarti kita tinggal gambar buat kurva daripada Y sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 2. Jadi inilah dia kurva dari 5A ya, dia condong ke kiri. Berikutnya 5B, Y sama dengan min X kuadrat tambah 2X tambah 3. Nah, kalau kita perhatikan koefisien X kuadratnya negatif, berarti nanti dia terbuka ke bawah ya. Terus kita cari titik potong terhadap sumbu X, berarti Y sama dengan 0. Maka min X kuadrat tambah 2X tambah 3 sama dengan 0. Nah, kita kalikan dengan negatif 1 supaya positif. X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Ini kita faktorkan, dapatlah dia X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 1. Ini adalah titik potong terhadap sumbu X ya. Berikutnya kita cari puncak daripada kurvanya, XS dengan YE. XS ini adalah min B per 2A, B-nya 2, jadi min 2 dibagi dengan min 2 kali min 1, jadi min 2 ya. Jadi dapatlah hasilnya sama dengan 1. YE itu sama dengan D per min 4A. B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan min 4A. B-nya 2, pangkat 2 jadi 4. 4 kurang 4 kali min 1 kali 3. Jadi positif 16 dibagi dengan min 4 kali min 1 jadi plus 4. Maka dapatlah Y-nya itu 4. Maka puncaknya adalah 1,4. Kalau sudah dapat puncak dengan titik potong, berarti dapat kita gambarkan. Ini puncaknya 1,4 dan dia berpotongan di Y sama dengan 3 ya, karena C-nya 3, berarti berpotongan di Y sama dengan 3 dengan titik potong yang sudah kita dapat tadi, min 1,0 dengan 3,0. Nah, inilah dia grafik atau kurva daripada Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 3 ya. Nah, 5C dengan 5D saya tidak akan gambar. Teman-teman bisa menggambarnya sendiri dengan cara mencari titik potong terhadap sumbu X dengan puncaknya juga. Atau bisa juga mencari puncaknya saja, tapi dengan bantuan C sama dengan 3 seperti yang 5A tadi ya. Oke, itulah dia jawaban daripada nomor 5. Nomor 6, dari soal nomor 5 tentukan titik puncak tiap-tiap grafik. Tentukan pula hubungan titik puncak grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C dengan nilai min B per 2A. Nah, kita lihat yang nomor 5. Untuk mencari nilai puncak atau titik puncak daripada kurva, tadi rumusnya XS
YE ya. Tadi di grafik nomor 5 kita dapat bahwa puncaknya itu adalah min 2,2. Nanti bisa lihat di grafik atau kurva nomor 5 ya. Yang B, tadi kita dapat bahwa puncaknya itu 1,4. Yang C ini, puncaknya ini akan didapat di 5/2, min 5/4. Yang D ini didapat puncaknya itu adalah min 1,7. Jadi sama seperti yang nomor 5, untuk mencari titik puncak pakai rumus XS dan YE. Terus tentukan pula hubungan titik puncak Y sama dengan AX kuadrat dengan BX tambah C dengan nilai min B per 2A. Nah, min B per 2 ini adalah untuk mencari sumbu simetri ya. Jadi min B per 2 ini adalah untuk mencari sumbu simetri daripada kurva tersebut. Oke, itulah dia jawabannya. Nomor 7, apakah mungkin grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X? Jelaskan alasanmu. Grafik fungsi kuadrat tidak akan memotong sumbu X jika diskriminannya itu lebih kecil daripada 0. Ya, kalau kita dapat nilai diskriminan lebih kecil dari 0 atau negatif nilai diskriminannya, maka tidak akan memotong sumbu X. Nomor 8, apakah mungkin grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu Y? Jelaskan alasanmu. Ya, bisa jadi grafik fungsi kuadrat tidak akan memotong sumbu Y kalau dia C-nya itu sama dengan 0. Ya. Kalau C sama dengan 0, maka tidak akan pernah memotong sumbu Y. Nomor 9, apakah mungkin grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X pada 3 titik koordinat yang berbeda? Ini tidak akan mungkin ya. Tidak akan mungkin memotong 3 titik sumbu X di 3 titik koordinat yang berbeda. Karena titik potong sumbu X itu hanya akan memotong di 2 titik sumbu X kalau diskriminannya itu lebih besar daripada 0 ya. Kalau D-nya lebih besar daripada 0, maka memotong 2 titik sumbu X. Oke. Terus nomor 10, apakah mungkin grafik fungsi kuadrat memotong sumbu Y pada 2 titik koordinat yang berbeda? Jelaskan alasan kamu. Nah, ini juga tidak akan mungkin ya. Ini tidak akan memotong sumbu X pada 2 titik koordinat yang berbeda karena C-nya, kalau C-nya lebih besar daripada 0 atau positif, memotong di sumbu Y positif ya. Kalau dia C-nya lebih kecil dari 0, berarti memotong di sumbu Y negatif. Tidak akan pernah memotong di 2 titik koordinat sumbu Y. Ya, inilah dia pembahasan daripada latihan 2.2 fungsi kuadrat. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya agar PR kalian cepat selesai semuanya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.